Kalau misalkan lo adalah seorang pebisnis atau konsultan, psikolog, coach, atau lawyer yang udah rutin bikin konten, tapi kayaknya konten lo tetap gak ngasilin penjualan atau uang untuk bisnis lo, video hari ini itu bakal ngerubah drastis kondisi bisnis konten. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason Stanley. Gue adalah seorang founder dari sebuah perusahaan edutech ilmu komunikasi namanya Stanley Academy. Kita udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi. Gue juga memiliki sebuah brand manajemen media sosial bernama Stanley Agency yang sekarang kita udah ngebantu berbagai jenis brand dari seluruh industri. Ada dari pendidikan, ada juga dari gadget, teknologi, event organizer, wedding organizer. Bahkan salah satu klien kami yang kita handle itu udah mencatatkan sebuah rekor dunia atau Guinness World Record. Jadi gue di sini punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai digital marketing. Nah, dalam video kali ini, mungkin bagi teman-teman semuanya atau bagi lo yang nonton video ini, kondisinya adalah terkadang kita itu punya sebuah bisnis, punya sebuah brand, dan karena kita punya sebuah bisnis dan punya sebuah brand, let's say misalkan seorang konsultan keuangan, kita nonton video di Instagram yang bilang bahwa kalau misalkan lo pengen kebanjiran orderan atau sales untuk bisnis lo harus bikin konten. Yang terjadi berikut adalah kita itu mulai bikin konten. Nah, kita bikin konten di Instagram kayak 1, 2 konten, 3 konten, 4 konten, 5 konten. Yang akhirnya, di mana konten-konten ini setelah beberapa bulan kok masih aja nggak menghasilkan uang untuk bisnis kita. Di sini kita mulai mempertanyakan, kok bisa kayak gitu? Kenapa nih yang salahnya? Oke, dulu gue pernah ngalamin momen ini. Jadi dulu gue memiliki sebuah bisnis di mana gue itu adalah seorang konsultan komunikasi, gue coach yang telah terlisensi oleh BSPRI, yang di mana gue itu bikin konten di TikTok pada saat dulu banget, dan again, kontennya viral banget. Ada yang sampai 3 juta views, 1 juta views, tapi entah kenapa nggak ada penjualan sama sekali yang masuk ke gue. Kayak nggak ada yang mau consult gitu loh. Satu pun bahkan. Dan kalau misalkan dibilang, TikTok lo gagal, masalahnya adalah views-nya terus-terusan 500.000, 300.000, dan follower gue juga cukup banyak pada saat itu. Waktu itu ada di angka mungkin per hari ini aja udah di angka 70.000 follower lebih di TikTok. Tapi semua ini itu berubah seketika ketika gue transisi dari TikTok ke YouTube. Jadi dari TikTok pindah ke konten YouTube. Nah, pada saat gue bikin konten di YouTube, sekarang gue itu sudah memiliki 2 produk dalam bisnis gue di edutech ilmu komunikasi. Itu sifatnya ke kursus, jadi done yourself, jadi kayak DIY gitu kan, do it yourself, di mana orang-orang bakal belajar dengan fase mereka sendiri. Dan flow-nya cukup simple banget. Mereka itu nonton video YouTube gue, terus mereka tertarik dengan kelas gue waktu itu, dan akhirnya mereka belajar di kelas gue. Dan dari kelas gue ini, kalau seandainya misalkan mereka ibaratnya ngalamin perubahan, ya udah, mereka jadi member yang happy. Tapi kalau seandainya mereka ngalamin perubahan apapun, uang mereka yang mereka bayarkan di kelas gue ini, di sini nih, uangnya, itu bakal di-refund 100%. Jadi ini kayak semacam win-win solution banget. Simple adalah, gue bikin konten, lalu ada orang yang tertarik dengan kelas gue karena konten gue. Lalu setelah itu, kelasnya itu bakal dibayar oleh mereka, dan kalau seandainya mereka ngalami perubahan apapun dari kelas gue, ya uangnya bakal di-refund 100%. Cuman dari sini adalah, terus, Kak, gue mau nanya Kak, gue tuh punya perusahaan nih Kak ya, gue punya perusahaan sebuah konsultan finance gitu kan, atau gue seorang psikolog deh misalkan, yang lebih susah dikit. Kak, gue seorang psikolog, jadi gue pengen bikin konten di YouTube. Nah, cuman gimana caranya Kak, biar gue itu bisa ngasilin klien nih yang mau consult di psikolog gue. Nah, biasanya ini juga yang gue lakuin kepada klien-klien gue, tapi yang dalam ranah personal branding. Jadi ini yang sering gue bilang harus dilakuin. Pertama-tama, kalau misalkan lo pengen bikin sebuah sistem bisnis di mana lo bakal ngasilin banyak banget orang yang
sampai lo kebanjiran orderan untuk bisa menangani konsultan bagi orang-orang ini, pertama yang bakal gue lakuin adalah first, dari mungkin lo awalnya di TikTok dan di Instagram, pindahin dulu ke YouTube. Jadi, bikin konten di YouTube. Why? Kenapa? Karena gue udah coba Instagram dan di TikTok dalam konten edukasi. Ya, ingat, karena konsultan kayak psikologi, atau mungkin kayak coach, atau mungkin konsultan keuangan, kurang lebih bakal mirip-mirip banget nih dengan Stanley Academy yang udah gue bangun. Jadi, bakal sama aja, kayak gitu-gitu aja cara mainnya. Dan ini juga udah gue buktikan, karena channel gue di YouTube 2 kali ke-hack. Pas ke-hack, sekali doang ke-hack. Pas channel gue di YouTube ke-hack, sales gue per hari itu ngedrop total. Kayak nggak ada yang beli sama sekali. Tapi gue bikin channel baru dari 0 subscriber, cuman dalam jangka waktu 1-2 bulanan, salesnya back to normal. Dan menarik adalah, lo nggak perlu punya kamera yang fancy banget, lampu yang bagus banget, atau mikrofon yang sampai mahal jutaan harganya. Nggak perlu. Mungkin karena cuma perlu handphone doang dan mikrofon yang harganya 50 ribuan. Itu aja udah cukup banget bahkan. Nah, tapi Kak, gimana caranya lo bisa ngelakuin hal itu? Pertama-tama, lo pindah dulu ke YouTube. Bikin channel YouTube. Udah, sampai situ dulu aja. Ketika kita bikin channel YouTube, simple. Masukin aja nama perusahaan lo, misalkan Stanley Academy, atau mungkin Stanley Consultant, Finance Consultant, Stanley Psychology Health. Intinya bikin aja channelnya, dan bikin profile channelnya, dan juga YouTube channelnya. Jadi, perbaikin semuanya tuh. Ada bio, ada profile picture, terus ada juga banner YouTube. Nah, kalau misalkan YouTube-nya udah ready, gue mungkin bakal kasih unjuk di sini contoh YouTube yang udah ready. Ada profile picture, ada nama, ada juga banner, dan ada bio juga. Yang kedua adalah, ini yang udah gue lakuin selama ini, itu adalah, pertama-tama, mari kita ambil sebuah kertas. Kita ambil sebuah kertas, dan kita bikin di sini, itu adalah avatar, atau siapa yang pengen kita layanin. Ketika kita memikirkan orang yang pengen kita layani, itu bisa berbeda-beda. Misalkan, Bang, gue itu adalah seorang psikolog. Terus kalau misalkan gue seorang psikolog, avatar gue kira-kira bakal kayak gimana, Bang? Ini adalah avatar dari seorang psikolog. Pertama yang harus ditanya adalah, kira-kira problem atau masalah apa sih yang sering dihadapi oleh avatar gue ini? Yang bisa gue bantu dengan produk atau service yang gue jual. Misalkan, untuk masalah produk Stanley Academy gue itu kan menjamin orang bisa berkomunikasi dengan lancar dalam 30 hari. Jadi, masalah yang orang alami adalah, ya mungkin dia sering belibet, dia sering ngomong nggak jelas, dia mungkin ngomongnya nggak percaya diri, itu masalah-masalahnya. Ketika masalah-masalah itu udah ada, maka gue bisa tuliskan di sini. Satu, kalau untuk yang psikolog, kayaknya orang-orang yang di psikolog ini orang-orang yang mungkin mengalami depresi, mungkin mereka mengalami tekanan batin karena mereka stres. Mungkin klien-klien gue juga bisa juga nih jadi dari korban KDRT. Mungkin mereka nih misalkan dari apa. Jadi tulisin aja permasalahannya, problemnya dulu. Nah, kalau misalkan ini udah, sekarang yang ketiga, kita bakal bikin sebuah skrip atau kita sebut aja kertas video lah. Jadi, kita pengen bikin sebuah video nanti, tapi kita bikin dulu apa yang mau kita omongin. Nah, biasanya bakal gue lakuin adalah, di Jason Stanley Unscripted, gue bakal pilih satu masalah, misalkan untuk masalah belibet, jadi gue bakal pilih belibet, atau kalau yang psikolog, ini ada masalah depresi, kita bisa pilih yang depresi. Ketika kita udah milih masalah yang depresi, berikutnya adalah, gue bakal ngebahas tentang depresi ini dalam berbagai angle. Jadi gue bisa bikin kurang lebih 3 video. Misalkan, angle pertama dari depresi ini adalah gue pengen bahas 3 tanda depresi yang tidak terdeteksi. Jangan-jangan kamu punya. Misalkan kayak gitu. Yang kedua adalah program sembuhkan depresi dalam 30 hari. Program sembuhkan depresi dalam 30 hari. Atau misalkan yang ketiga, 3 kebiasaan ini
bakal memperburuk depresi kamu. Jadi, gue bakal ngebahas 3 framingnya dulu. Nah, dari sana maka sebagai seorang yang expert di bidangnya, sebagai seorang ahli, pasti kan kita sebagai seorang psikolog, kita tahu dong apa yang bisa kita bahas dari sini. Misalkan 3 tanda depresi, mungkin gue nggak tahu karena gue dari coach komunikasi. Tapi bagi seorang psikolog, itu bisa ketahuan. Kira-kira 3 tandanya itu apa-apa aja. Intinya kita mengedukasi orang tentang permasalahan depresi ini. Nah, dari sini, berikutnya yang bakal kita lakukan adalah, ini bakal gue hapus dulu sebelumnya. Oke, so next-nya adalah ketika kita udah punya sebuah script, next up, kita bakal bikin sebuah video. Nah, pembahasan video di sini adalah kita bakal ngebahas misalkan 3 tanda depresi. Well, kita bakal ngebahas tentang 3 tanda depresi ini. Nah, 3 tanda depresi ini yang perlu kita lakukan itu simple banget. Kita tinggal ngomong depan kamera dalam alur berikut ini. Sebentar, gue bakal tulisin dulu buat teman-teman semuanya. Baru di sini call to action. Oke, ini seru banget sebenarnya. Nah, jadi bakal ada pembukaan video, terus pembahasan isi 1, isi 2, isi 3, dan call to action. Nah, gue bakal jelasin ini maksudnya apa. Sedikit keluar dari konteks dulu. Cara kita ngerekam video itu di sini adalah gue sering bilang minimal punya 1 lampu aja nih yang kayak gini nih, 1 lampu yang kayak gini itu udah cukup oke. Ini softbox di Shopee paling harganya di angka berapa ya? Mungkin di angka 500.000 sampai 1 jutaan lah, seharga segituan. Nah, habis itu gue saranin pakai DSLR kamera karena itu lebih oke. Cuman kalau pakai handphone doang juga bisa, obviously. Sama ada di sini nih mikrofon. Jadi pakai mikrofon itu oke banget untuk suara dan itu wajib banget sebenarnya. Nah, jadi kita rekam aja ngomong depan kamera. Nah, terus Kak, gue ngomonginnya kayak gimana Kak? Nah, ngomonginnya simpel banget. Intinya adalah, awal-awal kita bakal memulai dengan pembukaan video. Di pembukaan video ini, kita bakal menyatakan tentang 1, apa yang kita janjikan dalam video tersebut. Terus yang kedua, planningnya itu gimana. Dan yang ketiga, proof atau buktinya itu apa. Oke, misalkan kita ngebahas tentang 3 tanda depresi. Janji dari video itu adalah setiap orang di video tersebut bakal memahami 3 tanda depresi yang ada dalam hidup mereka itu apa aja. Oke. Yang kedua adalah, planningnya adalah lo bakal ngejelasin dalam video itu menjadi 3 chapter. Jadi yang pertama itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Jadi mereka bakal paham ketiga hal ini. Yang ketiga, lo juga perlu menjelaskan kurang lebih credibility lo atau otoritas lo itu maksudnya lo siapa. Jadi misalkan, untuk 3 tanda depresi, gue bakal ngomong kayak gini. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kalian bakal memahami tentang 3 tanda depresi yang mungkin kalian nggak sadarin, tapi ternyata kalian itu mungkin bisa jadi depresi. Dan kita bakal ngebahas tentang 3 tanda depresi ini menjadi 3 chapter dalam video kali ini. Jadi kita bakal membedah 1 per 1 sampai semuanya terkupas tuntas. Halo semuanya, kenalin juga nama gue psikolog Jason Stanley. Jadi gue udah selama 5 tahunan berprofesi sebagai seorang psikolog. Gue udah ngebantu 5.000 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk menyembuhkan masalah depresi mereka dalam 30 hari doang. Nah, kita bakal mulai dengan 1 tanda pertama ya dalam depresi. Nah, lihat kan, gue nggak terlalu expert. Again, gue bukan seorang psikolog. Tapi ketika kita memulai video kayak gitu, orang seenggaknya bakal menonton video kita sampai akhir. Nah, ketika kita udah ngomong kayak gitu, baru deh kita mulai. Pembahasan yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, yang ketiga itu apa, dan baru di akhir video, kita itu melakukan sebuah call to action. Bang, maksudnya apa? Call to action. Gini, misalkan, teman-teman semua sebagai seorang psikolog itu punya sebuah program penawaran. Di mana program penawaran ini, teman-teman semuanya itu misalkan nawarin, oh kalau sekali consulting sama teman-teman semuanya itu di angka 300.000. Nah, yang menjadi masalah adalah 300.000 ini gimana caranya kita promoin dalam video kita di sini. Ini cara favorit gue. Cara favorit gue di sini adalah sebuah study case learning. Study case learning itu adalah kita menggunakan klien-klien kita yang udah ada sebelumnya sebagai sebuah pembahasan edukasi. Misalkan,
Di isi pertama, tanda pertama depresi adalah kita itu sering banget moodian. Misalkan kayak gitu. Nah sekarang, karena ini moodian, coba kita pikirin kurang lebih, ada gak klien gue dulu itu moodian? Oh, ternyata pernah ada. Namanya itu, sebutlah Rani. Diganti namanya ya, cuman dianonimusin. Nah kita bisa bilang, di video ini kayak gini kurang lebih. Yang pertama, itu adalah moodian. Dulu, pas saya itu lagi ngelakuin sebuah coaching, sebuah consulting dalam bidang psikologi, ada seorang klien saya, sebetulnya bernama Rani waktu itu. Dan Rani ini nggak merasa dia memiliki sebuah masalah depresi. Tapi setelah konsultan tersebut, saya menemukan bahwa kok Rani ini agak-agak merasa kemudian juga. Dan di situ saya merasa, oke, di sini ada something yang nggak benar. Pas kami gali-gali lebih lanjut lagi, ternyata benar, dia memiliki masalah depresi. Nah, again, itu bullshit-bullshitan di psikologi gitu kan. Tapi again, dapat poinnya. Kita menggunakan study case Rani ini untuk apa? Untuk setidaknya memberitahu kepada audiens bahwa, oke, kita memang kredibel dalam bidang ini. Kita punya klien yang udah kita bantuin, kita juga misalkan apa-apa segala macam. Intinya, kita tuh secara tidak langsung soft selling. Kita bilang ke orang bahwa secara tidak langsung, gue menerima orang atau klien untuk gue bantuin. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bisa terapin study case ini di isi 1, isi 2, isi 3. Dan di akhir call to action-nya, kita bisa berikan promo untuk produk kita baru. Jadi, di akhir video, baru kita promosikan. Misalkan, teman-teman semuanya, itu adalah 3 tanda depresi yang harus banget dideteksi semenjak dini. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya merasa memiliki beberapa gejala tersebut, teman-teman semuanya boleh banget consult bareng saya. Nanti boleh booking aja appointment-nya dari link Google Form di bawah. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya ngerasa, psikolog, saya nih nggak ngerasain perubahan apapun dalam kehidupan saya setelah ini, tenang aja, uangnya bakal di-refund 100% bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, again, itu adalah contoh gimana caranya kita bisa ngebangun sebuah bisnis di platform YouTube dengan cara membuat konten. Nah, kalau misalkan ditanya, terus, Kak, kalau lo pribadi nyaraninnya berapa lama gue bikin kontennya? Again, ini dari data gue pribadi, yang udah gue lakuin di Jason Stanley Unscripted. Waktu itu, pas gue ngebangun ulang channel gue, mungkin gue bikinnya itu kurang lebih 30 video. Jadi setiap hari gue upload selalu. Jadi selama 30 hari, gue upload 30 video, itu baru mulai berasa traffic-nya. Mulai berasa traffic ke penjualannya. So, kalau mau ditanya berapa, ya kurang lebih di angka 30-an. Nah, tapi bagi teman-teman semuanya, ini memang kadang-kadang cukup rumit, kompleks, dan susah untuk diterapkan. Kalau misalkan teman-teman semuanya mau terapin sendiri, it's okay banget. Boleh banget. Tapi kalau misalkan teman-teman semuanya ngerasa, Kak, boleh gak kalau seandainya Stanley Agency yang bantuin aja, Kak? Jadi selama 3 bulan ke depan, Stanley Agency pantau gue dulu nih, Kak. Kalau misalnya gue udah mulai bisa, baru deh nanti gue ibaratnya bikin sendiri. Tapi boleh gak, Kak? Gue terima kelar aja gitu loh. Jadi lo bikinin kontennya, lo bikinin copywritingnya, lo bikinin semuanya, thumbnailnya, judul YouTube-nya, syutingnya, gue terima kelar. Gue cuman duduk diam doang, gue ngomong depan kamera, dan ya gue ngelihat channel gue bertumbuh, yang lama-lama itu bakal jadi mesin untuk leads bisnis gue pribadi. Boleh gak, Kak, kalau gue counter kayak gitu? Nah, itu malah yang kita jual di Stanley Agency. Dan tenang aja teman-teman semuanya, kalau seandainya misalkan, gue nggak ngeliat cukup worth it nih, ya kan, gue kayaknya nggak merasa terlalu terbantu sama lo gitu kan, it's okay. Uangnya, again, bakal kita refund 100%. Kalau misalnya teman-teman semuanya pengen cek untuk lebih lanjut gimana produk kami dan apa aja service yang kami tawarkan, boleh banget cek nanti di pin komentar di bawah. Thank you teman-teman semuanya, see you di next video.